Om Swastiastu. Halo adik-adik semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga. Sebelumnya, kalian ada yang tahu apa itu bangun datar? Jadi, bangun datar merupakan bidang yang hanya memiliki dua dimensi, yakni panjang dan lebar, di mana bidang datar dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Adapun contoh bangun datar yaitu yang pertama adalah persegi, di mana persegi merupakan suatu bangun datar dua dimensi yang terbentuk oleh 4 buah rusuk dengan memiliki ukuran yang sama panjang, serta memiliki 4 buah sudut siku-siku. Ada pula sifat-sifat dari persegi yaitu yang pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang. Yang kedua, setiap sudutnya adalah sudut siku-siku dengan sudut sebesar 90 derajat dan memiliki 4 sumbu simetri putar dan lipat. Yang kedua adalah persegi panjang, di mana persegi panjang merupakan suatu bangun datar dua dimensi yang terbentuk oleh 2 buah pasang rusuk yang panjang serta sejajar dan memiliki 4 buah sudut siku-siku. Kemudian, sifat-sifat persegi panjang yaitu pertama, memiliki 4 sisi, di mana 2 sisi yang saling berhadapan memiliki ukuran yang sama. Yang kedua, setiap sudutnya adalah sudut siku-siku dengan sudut sebesar 90 derajat. Yang ketiga, memiliki 2 sumbu simetri lipat dan putar. Dan yang keempat, memiliki 2 diagonal atau garis melintang yang sama panjang. Yang ketiga adalah segitiga, di mana segitiga merupakan suatu bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 3 buah sisi yang berwujud garis lurus serta 3 buah sudut, sehingga bangun datar yang terbentuk dari 3 garis lurus disebut sebagai segitiga. Adapun jenis-jenis dari segitiga yaitu yang pertama, jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya, seperti segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Dan yang kedua, ada jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya, yaitu segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Lalu, sifat-sifat dari segitiga yaitu yang pertama, segitiga sama sisi memiliki 3 sisi dengan panjang yang sama. Yang kedua, segitiga sama kaki memiliki 3 sisi dengan 2 sisi yang sama panjang. Yang ketiga, segitiga sembarang memiliki 3 sisi dengan panjang yang tidak sama. Yang keempat, segitiga lancip memiliki 3 sisi yang salah satu sudutnya adalah sudut lancip. Yang kelima, segitiga siku-siku memiliki 3 sisi yang satu sudutnya sebesar 90 derajat. Dan segitiga tumpul memiliki 3 sisi yang salah satu sudutnya adalah sudut tumpul. Yang keempat adalah jajar genjang, di mana jajar genjang merupakan suatu bangun datar dua dimensi yang dibentuk atas 2 buah pasang rusuk yang dimana pada masing-masingnya memiliki ukuran sama panjang serta sejajar dengan pasangannya. Sifat-sifat dari jajar genjang yaitu yang pertama, memiliki 4 sisi, di mana 2 sisi yang saling berhadapan sejajar. Yang kedua, tidak memiliki sumbu simetri. Yang ketiga, memiliki 2 garis diagonal dan memiliki 4 sudut, di mana sudut yang berurutan berjumlah 180 derajat. Yang kelima adalah trapesium. Trapesium merupakan bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk, yang 2 diantaranya saling sejajar, namun tidak sama panjang. Adapun jenis dari trapesium yaitu trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, dan trapesium sembarang. Kemudian, sifat dari trapesium yaitu yang pertama, trapesium sama kaki memiliki 4 sisi dengan 2 sisi yang sejajar. Yang kedua, trapesium siku-siku memiliki 2 pasang sudut sama besar. Yang ketiga,
trapesium sembarang memiliki 4 sisi yang tidak sama panjang, dan yang keempat, memiliki 4 buah titik sudut. Yang keenam adalah layang-layang, di mana layang-layang merupakan suatu bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah segitiga sama kaki serta berbentuk segi 4, di mana memiliki alas yang berhimpitan, sehingga berbentuk menjadi suatu layang-layang. Sifat-sifat dari layang-layang yaitu, yang pertama, mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang, yang kedua, mempunyai sepasang sudut yang sama besar, dan yang ketiga, memiliki satu simetri lipat. Yang ketujuh adalah belah ketupat, di mana belah ketupat merupakan bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah segitiga siku-siku yang ukuran masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Sifat-sifat dari belah ketupat yaitu, yang pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang, yang kedua, kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri, dan yang ketiga, mempunyai 2 sumbu simetri. Dan yang kedelapan adalah lingkaran, di mana lingkaran merupakan bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh himpunan semua titik yang mempunyai jarak sama dari suatu titik tetap. Dengan kata lain, lingkaran adalah bangun datar yang dibuat dari beberapa titik yang membentuk garis melingkar. Sifat-sifat dari lingkaran yaitu, yang pertama, memiliki jumlah sudut 180 derajat, yang kedua, memiliki diameter yang membagi lingkaran menjadi 2 sisi secara seimbang, yang ketiga, memiliki jari-jari yang menghubungkan titik pusat dengan titik busur lingkaran, dan yang keempat, diameternya konstan. Nah, selanjutnya adalah kesebangunan, di mana kesebangunan merupakan hubungan 2 buah bangun datar atau lebih yang sudut-sudut bersesuaiannya sama besar dan panjang sisi-sisi sudut memiliki perbandingan yang sama. Dengan kata lain, dalam hubungan kesebangunan ini, ukuran 2 buah bangun tidak harus sama, namun besar sudut yang bersesuaian haruslah sama. Adapun syarat dari kesebangunan yaitu, 2 bangun datar dikatakan sebangun apabila memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang sebanding, artinya memiliki perbandingan yang sama. Contohnya yaitu seperti gambar di bawah ini, di mana pada gambar tersebut yang merupakan gambar persegi panjang yang ukurannya berbeda, namun bentuknya yang sama, yaitu sama-sama persegi panjang. Nah, contoh dari kesebangunan yaitu, coba perhatikan gambar di bawah ini. Apakah kedua gambar bangun datar tersebut adalah bangun datar yang sebangun? Nah, maka dalam menentukan bangun datar yang sebangun, harus melihat dari syarat kesebangunan, yaitu yang pertama, bentuknya sama, di mana bangun A tersebut sama dengan bangun B, yaitu sama-sama bangun datar persegi panjang. Sehingga syarat yang pertama sudah terpenuhi, dan yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian harus sebanding, di mana hal itu dapat dilakukan atau dilihat dengan membandingkan panjang bangun A dengan panjang bangun B, dan lebar bangun A dengan lebar bangun B, di mana panjang bangun A berbanding dengan panjang bangun B. Panjang bangun A adalah 4 cm, dan panjang bangun B adalah 8 cm, di mana 4 dari panjang A dibandingkan dengan panjang dari bangun B, yaitu 8 cm. Kemudian disederhanakan dengan sama-sama dibagi 4, yaitu menjadi 1 berbanding 2. Kemudian pada lebar juga demikian, di mana lebar bangun A adalah 2 cm dibandingkan dengan lebar bangun B, yaitu 4 cm. Kemudian sama-sama dibagi 2 atau disederhanakan, yaitu menghasilkan 1 berbanding 2. Sehingga perbandingan antara panjang A dengan panjang B dengan lebar A dengan lebar B yaitu sama-sama berbanding 1 berbanding 2, yang artinya
kedua bangun datar tersebut adalah sebangun. Nah, yang terakhir adalah kongruensi segitiga, di mana secara umum kongruensi atau kongruen merupakan dua bangun datar yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama, di mana dua bangun dikatakan kongruen apabila memiliki bentuk dan memiliki ukuran yang sama. Sehingga kongruensi segitiga adalah dua buah segitiga yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Lalu, contoh dari kongruensi segitiga yaitu perhatikanlah dua buah bangun datar tersebut, di mana dalam menentukan bangun datar tersebut kongruen atau tidak, dapat melihat dari syarat kongruen, yaitu yang pertama bentuknya sama, di mana bangun X bentuknya sama dengan bangun Y, yaitu sama-sama segitiga siku-siku, sehingga syarat yang pertama yaitu terpenuhi. Dan yang kedua, arus ukurannya sama, di mana alas bangun X harus sama dengan alas bangun Y, yaitu pada gambar alas bangun X ukurannya 3 cm dan alas bangun Y ukurannya 3 cm, sehingga alas X dengan alas Y sama-sama berukuran sama, yaitu 3 cm. Kemudian untuk tinggi juga harus sama, yaitu tinggi X dengan tinggi Y harus sama, di mana tinggi X adalah 4 cm dan tinggi Y harus 4 cm, sehingga tinggi X sama dengan tinggi Y, yaitu 4 cm sama dengan 4 cm. Dan miring X juga harus sama dengan miring Y, di mana miring X ukurannya 5 cm dan miring Y juga berukuran 5 cm, sehingga pada gambar tersebut dikatakan bahwa bangun datar dari gambar tersebut kongruen. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Nah, jika kalian sudah paham, yuk dicoba soal berikut ini. Baik, berdasarkan soal tersebut, maka kedua bangun datar tersebut dikatakan bangun datar yang sebangun. Hal itu dapat dilihat dari syarat kesebangunan, yaitu yang pertama bentuknya sama, di mana bangun A sama dengan bangun B, yaitu sama-sama persegi. Terus yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, di mana panjang A berbanding dengan panjang B, yaitu 2 cm berbanding dengan 4 cm, yang disederhanakan
dengan sama-sama dibagi 2, yaitu menghasilkan 1:2. Dan pada lebar, yaitu lebar A berbanding dengan lebar B, di mana lebar A adalah 2 cm dan lebar B juga 2 cm. Sehingga sama-sama disederhanakan, yaitu dibagi 2, menghasilkan 1:2. Sehingga perbandingan antara panjang A dengan panjang B serta lebar A dengan lebar B adalah sama-sama berbanding 1:2, sehingga kedua bangun tersebut dikatakan sebangun. Nah adik-adik, sekian materi pada kesempatan kali ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.